Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami tutorial singkat. Nah, di sini kita akan memulai sebuah serial video yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan para sekretaris madrasah, para TU madrasah yang berkaitan dengan Microsoft Excel, kebutuhan madrasah yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Jadi pendataan murid dan lain sebagainya yang menggunakan media Excel di sini akan kami jelaskan secara serial, video per video, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, katakanlah begitu. Yang pertama ini hanya sebagai pengenalan Microsoft Excel saja bagi teman-teman TU, teman-teman madrasah. Saya akan menjelaskan sekiranya bisa dipahami oleh orang madrasah gitu, atau orang pesantren yang dia itu hanya punya background madrasah, punya background pesantren, dan tidak punya background pendidikan umum yang mengenal teknologi komputer. Biasanya teman-teman sekretaris, teman-teman TU yang ketika belum pernah menggunakan Microsoft Excel kemudian mau menggunakan Microsoft Excel itu dibuat kebingungan karena Microsoft Excel ini nggak ada halamannya, jadi lebar gitu ya, jadi ini semua gitu loh. Jadi sebetulnya ini sama saja dengan Microsoft Word, hanya tampilannya begini. Kalau kita print ya tentu akan menjadi lembaran-lembaran biasa. Jadi ini bisa kelihatan sebetulnya kalau kita lihat ini juga ya sama lembaran-lembaran begitu gitu. Jadi teman-teman tidak usah bingung soal tampilannya gitu. Sebetulnya itu sama, hanya di sini tampilannya begini gitu, kotak-kotak begini. Karena memang Microsoft Excel ini diperuntukkan untuk data-data ya, pendataan gitu. Oke, saya akan menjelaskan misalkan ini ya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara verbal tapi harus ditunjukkan begini loh gitu, itu baru dipahami. Kalau dijelaskan secara verbal malah tidak dipahami, kalau dijelaskan dengan ucapan malah tidak dipahami. Lebih baik dicontohkan begini loh caranya. Ada memang yang sebagian yang begitu. Ada juga yang perlu memang dijelaskan secara verbal. Oke, ini saya akan mulai. Misalkan kita bikin data murid ya. Ini saya sudah siapkan sebagai contoh saja ini. Sebagai contoh, data murid. Ini nama muridnya ya, nama murid. Kemudian ini nama wali, di sini nomor absen misalkan. Lah, ketika begini ini kita bisa klik 2 kali di sini, maka kotaknya akan sesuai dengan panjangnya tulisan. Jadi tulisan yang paling panjang kalau di sini adalah Nuryanti, maka ketika tadi begini kemudian kita klik 2 kali maka akan menampilkan tulisan yang paling panjang. Jadi misalkan di sini ada nama orang yang juga lebih panjang lagi gitu loh ya, misalkan lebih panjang lagi, maka ketika ini klik 2 kali maka akan mengikuti nama yang paling panjang. Oke, ini hanya sekedar contoh saja. Ini bisa kita atur ya, kita blok begini. Jadi yang B ini kita klik kemudian tahan, geser. Ini bisa kita atur besarannya sekiranya nanti sama gitu ya. Kalau kita mau ngatur manual ya begini, kemudian ini ya diatur panjangnya berapa gitu loh, lebarnya berapa, kemudian nomor absennya ya. Kemudian misalkan di sini alamat. Oke, alamat biasanya panjang ya, maka kita panjangin. Ini kemudian diisi alamatnya. Alamatnya di sini ya, tinggal diisi secara lengkap. Bentar. Kemudian nomor absen 1, 2, 3 ya bisa ditulis begitu sampai bawah secara manual 1, 2, 3. Atau untuk nomor ini bisa kita blok begini ya, kemudian kita tarik, ini akan urut secara sendirinya. Jadi ini ketika kita blok 1, kita blok ini 1 saja ya.
Kalau 1 dan 2 kita blok, ini sudah urut, gitu ya. Kemudian di sini adalah cara mengatur posisinya. Kalau begini tengah, kalau begini ya samping kanan, samping kiri, kalau begini samping kanan. Kita atur ada di sisi tengah. Kemudian alamat ini kita kopikan dan pastekan ke sini. Jadi katakanlah alamat Bangkalan semua gitu ya. Lalu kita untuk nama sebelah atas kita tulisannya dibuat tebal ya, kan biasanya begitu ya. Jadi cara membuat tebal itu kita blok dulu baru diklik tebal. Kemudian kita kasih kotak. Jadi di blok dulu yang mau dikasih kotak, kemudian klik ini. Ini adalah garis-garis kotak. Kalau garis-garis yang seperti ini hanya garis panduan. Ini kalau di print tidak muncul. Kalau mau kotak-kotak yang di print ini di blok, kemudian klik di sini, pilih yang all borders. Ini semuanya diberi kotak. Kemudian terkadang di sebelah sini ini garis yang di sebelah sini ini kita kasih garis yang berbeda. Jadi yang atas ini kita blok begini, kemudian klik kanan ya, format cell. Kita klik format cell, masuk ke border, kemudian kita pilih yang mana. Misalkan mau dikasih garis hitam yang tebal, maka klik sebelah bawah. Ini akan menjadi hitam yang sebelah bawah sini. Kita balik lagi, kita format cell lagi, kemudian misalkan mau dikasih garis 2 seperti ini, ininya diklik, kemudian ini sebelah bawah klik, ini sudah jadi garis bawah seperti ini. Oke, ketika mau di print tinggal di Ctrl P, dan ini akan masuk ke printer dan dicetak. Saya kira begitu untuk pengenalan awal. Selanjutnya akan secara sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit kita akan menjelaskan dari yang paling awal sampai yang paling mudah, dari yang paling mudah sampai yang paling rumit. Insyaallah akan dijelaskan dalam serial video ini ya. Terima kasih, semoga ini bisa terus berlanjut, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.